Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mitra JIC senang sekali di pagi hari ini saya Andi Umar hadir kembali menyapa Mitra JIC dan apa kabarnya untuk Anda semua. Kayaknya kita berkantor untuk Juni ini hari pertamanya walaupun kita masuk di tanggal 2 di Juni ini. Semoga Mitra JC kita punya spirit yang lebih baik lagi ke depan, bagaimana kita merancang pekerjaan lebih baik lagi tentunya, dan pasti Mitra JC kita menjadi lebih cinta dengan segala aktivitas yang harus kita selesaikan dan tuntaskan hari ini sebagai sebuah amanah. Mitra, untuk Anda semua kami hadir di sebuah program Our Campus untuk Anda. Dan Mitra JC, hari ini kita bersama dengan Sivitas Akademika dari Universitas Islam Jakarta. Kami sapa pertama tentunya untuk Anda, para Sivitas Akademika dan seluruh alumni. Bahkan untuk Anda yang saat ini sedang menggeluti mata kuliah di kampus, baik di tingkat S1 dan juga S2 ya. Mitra JC, kami akan menyapa Anda juga. Banyak hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan Our Campus kita hari ini. Pertama pastinya tentang satu profil dari UIJ, UID atau UIJ nanti akan dijelaskan lebih oleh kedua narasumber di segmen pertama ini. Hadir bersama Andi Umar pagi hari ini, yang ada di tengah ada Pak Edi Suhara. Hari ini beliau sebagai ketua dari PMB, penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran ini nih Mitra JC. Dan di ujung Andi Umar ada Dr. Andes Taufik MAG, beliau dari PAI untuk S1 dan juga S2. Dan Andi masih menyimpan dua narasumber, dan setelah ini nanti kita akan bergabung bersama kedua dan ketiga narasumber berikutnya. Baik Mitra JC, kita akan langsung menyapa ada Pak Edi dan juga Pak Dr. Andes Taufik. Assalamualaikum Pak Edi Suhara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih dari Sivitas Akademika yang diberi kesempatan untuk memberikan sedikit informasi kepada mitra-mitra, khususnya buat calon-calon mahasiswa. Betul. Ya, terima kasih Pak Edi, di tengah sibuknya sudah hari bersama Andi Umar. Andi Umar jadi sangat senang karena merasa sebagai alumni tidak senang sebenarnya, jadi deg-degan juga. Dulu kita luar biasa sebagai dosen, gimana sih Mitra JC gitu kan, ketemu dengan dosen pasti rasanya bersalah mulu gitu. Apalagi tidak sanggup menyelesaikan tugas demi tugas. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Edi menyapa penuh hangat Andi Umar dan seluruh Mitra JC. Di ujung sana ada Pak Dr. Andes Taufik MAG. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah di studio, dan juga Pak Taufik pastinya sedang sangat sibuk sekali hari ini, tapi berdua bersama Andi Umar dan akan menyapa Mitra JC sampai kurang lebih 60 menit ke depan. Baik Pak Edi, pertama tentang profil dari UID apa UIJ sih sebenarnya Pak? Ini banyak yang masih penyebutannya nih Pak. Ya. Mungkin langsung menyapa Mitra JC. Terima kasih. Jadi UID itu universitas tertua. Jadi mulai ada Universitas Indonesia, kemudian ada Kristennya UKI, nasionalnya UNAS, dan Islamnya Universitas Islam Jakarta. Jadi tokoh-tokoh dari Islam ya itu mendirikan Universitas Islam Jakarta, yang pada waktu itu oleh Profesor Rajali Usman dan dibantu oleh Profesor Hajairin. Jadi berdiri sejak tahun 1951. Cukup senior ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi memang alumninya itu sudah di mana-mana, di instansi pemerintah, swasta maupun berwirausaha. Baik. Profil lengkapnya mungkin Mitra JC secara penamaan tadi, Universitas Islam Jakarta memang sejajar dengan kampus-kampus besar yang senior hari ini ya Pak ya? Di Jakarta. Baik, secara profil nih Pak, mungkin Mitra ingin tahu lebih banyak sebelum biasanya nih tak kenal maka tak sayang gitu kan, sebelum nanti memutuskan kemana sih kita melanjutkan pendidikan baik untuk jenjang S1 ataupun S2, pasti ingin kenal lebih jauh. Mungkin ini yang sedang Mitra JC nantikan tentang profil dari UID atau UIJ sendiri Pak. Semula karena berdiri tahun 1951, maka UID disingkat dengan UID, ejaan DJ. Nah, kemudian setelah ada pembaruan bahasa, UID disingkat dengan UIJ, Universitas Islam Jakarta. Sering disebut sebagai jauh Jakarta. Kemudian Universitas Islam Jakarta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan visi menjadi program perguruan tinggi yang mampu menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan,
antara iman dan amal, intelektual dan moral. Itu salah satu visi dari UID. Misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang berpedoman pada kaidah agama Islam, nilai-nilai sosial, etika ilmu, keseimbangan, keselarasan bagi kepentingan masyarakat, serta memperhatikan minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi. Upaya mengembangkan ilmu dan teknologi yang islami dan pola ilmiah pokok yaitu ilmu amaliyah dan amal ilmiah dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tugas pokok Universitas Islam Jakarta adalah menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan atau kesenian tertentu. Kemudian untuk jati diri serta kedudukannya, Universitas Islam Jakarta yang semula bernama Perguruan Tinggi Islam Jakarta didirikan dan dibina oleh Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Universitas Islam Jakarta dengan Akte Notaris Mr. R. Suwandi nomor 25 21 November tahun 1950 dan dimulai pada tanggal 14 Oktober 1951. Jadi sudah cukup tua. Ya, ini berbareng tadinya dengan Universitas Indonesia, kemudian UKI, dan nasionalnya UNAS. Nah, Islamnya dari tokoh-tokoh Islam muncul Universitas Islam Jakarta. Oke. Baik, dengan cukup usia, cukup matang, banyak alumni yang sekarang sudah berkiprah di beberapa lembaga, institusi dan instansi, Pak ya. Dan pastinya Mitra JIC semakin punya pertimbangan nih akan kemana nanti lanjutkan. Nah, sekarang Pak mungkin profil kita save sebentar karena pasti Mitra JIC berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Ini apakah sudah masuk di PMB untuk UID sendiri atau IJ sendiri dan bagaimana teknisnya? Karena di sini juga ada beberapa prodi atau jurusan atau fakultas yang ada di UIJ, Pak. Ya, terima kasih. UID sudah membuka untuk tahun ajaran 2021-2022. Di antaranya itu untuk program S1 Hukum, S1 kemudian Ekonomi Manajemen, Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan Teknik Industri. Nah, itu yang pagi. Dan sorenya kita juga ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Manajemen, serta Pendidikan Agama Islam. Untuk pasca sarjana, kita ada Pendidikan Agama Islam, Ilmu Hukum, dan Magister Manajemen, serta tingkat doktoralnya yaitu Pendidikan Agama Islam. Sebetulnya sama dengan penerimaan syarat pendaftaran dari perguruan tinggi yang lain. Nah, kita bisa pendaftaran melalui ke kampus, bisa juga melalui online. Apalagi sekarang masih kondisi pandemi ya, Pak ya. Ya. Banyak menggunakan jalur online. Online. Oke. Nah, untuk online sendiri para mitra bisa nanti daftar online-nya melalui http://www.uid.ac.id atau melalui email informasi@uid.ac.id atau bau@uid.id.icid. Oke, jadi untuk online-nya hari ini
Bagi mitra JIC ada untuk mengunjungi websitenya di www.uid.ac.id ya Pak ya? Iya, siap. Atau juga bisa menghubungnya lewat email informasi@uid.ac.id. Gitu ya. Tadi Pak Edi sempat menyebutkan salah satu prodi yang ada adalah PAI, dan kebetulan bersama kita sudah hadir Pak Taufik. Nanti Pak Taufik akan banyak menjelaskan dari PAI sendiri sudah punya alumni seberapa banyak, tersebar di mana saja, dan sekarang sudah masuk di gelombang yang keberapa, angkatan yang keberapa, dan nanti akan secara teknis seperti apa untuk penerimaan mahasiswa Pak ya. Siap. Pak Taufik bagaimana nih? Mungkin bisa disampaikan ke mitra JC untuk PAI sendiri yang ada di UID nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ta'zim, salam hormat dari kami, mewakili dari Fakultas Agama Islam. Dulu namanya Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah. Kemudian berubah menjadi Fakultas Agama Islam. Kalau dulu awal-awal sarjana lulusannya mendapatkan gelar SAG dulu. Betul. Sarjana Agama. Iya. Nah, belakangan berubah menjadi Sarjana Pendidikan Islam, SPDI. Oke. Nah, belakangan lagi I-nya dihilangkan. Jadi SPD. SPD. Jadi umum seperti di Seperti di pendidikan di UNJ. luar agama Islam ya Pak ya? Ya, makanya. Padahal kita masih pengen tetap pakai SPDI. Cuma I-nya hilang. Iya hilang ya. Udah ciri Islamnya gitu ya. Iya. Jadi udah 2 tahun kesini sudah pakai gelarnya Baru 2 tahun ya Pak ya SPD, untuk ya. masuk SPD itu ya? SPD. Oke. Fakultas Agama Islam ini punya 2 prodi, 2 jurusan. Dulu jurusan, sekarang istilahnya prodi, program studi. Yang pertama yaitu prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang kedua prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Adapun kita punya misi untuk Fakultas Agama Islam sendiri, punya visinya yaitu insan cerdas, berwawasan global, berperadaban, dan berkeadaban. Jadi memang itu visi yang dirumuskan oleh para pembesar FAI, para leluhur. Jadi insan cerdas diharapkan memang lulusan kita nih orang yang mempunyai wawasan yang, pola pikir yang cerdas dan berwawasan global. Jadi wawasannya luas, tidak sempit, tidak hanya sebatas pada wawasan agama, juga wawasan umum yang lain, dan berperadaban, mengerti kemajuan teknologi, bisa memahami bahkan bisa menguasai perkembangan teknologi yang sedang berjalan ke depannya, dan juga berkeadaban. Berkeadaban artinya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, akhlak al-karimah, ajaran-ajaran agama Islam, berbudi pekerti yang luhur. Jadi bukan hanya pintar dan cerdas, tapi juga berbudi pekerti yang luhur. Adapun alumni atau lulusan kita ini untuk PAI dan PBA ya menghasilkan sarjana muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mampu berperan dalam mengembangkan nilai-nilai keislaman dan berwawasan global. Kemudian menghasilkan sarjana pendidikan agama Islam dan juga sarjana pendidikan bahasa Arab yang profesional dengan kompetensi mengajarkan agama Islam dan juga mengajarkan bahasa Arab pada tingkat satuan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah maupun di tingkat atas. Jadi keunggulannya FAI ini, kalau dalam istilah dunia pendidikan ada, kita mengenal 2 istilah, yaitu al-fahmu wal ifham gitu Pak. Al-fahmu yakni memahami segala macam ilmu pengetahuan dari berbagai sumbernya untuk diri sendiri, al-fahmu. Sedangkan ifham adalah memberi pemahaman kepada orang lain. Pemahaman kepada orang lain sebagaimana pahamnya kita. Nah, itulah yang dilatih dan dikuatkan di FAI dengan metodologi pengajarannya, supaya bisa ifham, memberikan pemahaman kepada orang lain seperti yang dia pahami ketika dia kuliah gitu. Jadi menyampaikannya lagi kepada orang lain ilmu apa yang dia dapat di bangku kuliah. Jadi penekanannya di ifhamnya juga. Setelah keterampilan, skillnya, keguruannya dilatih, kemudian skill ifhamnya juga dilatih. Kita di FAI ada mata kuliah khusus yang memperkuat keterampilan skill mengajar, yaitu mata kuliah praktek pengalaman lapangan, praktek mengajar. Jadi setelah mereka dibekali dengan ilmu pengajarannya, metodologinya, mereka langsung diuji cobakan praktek di sekolah-sekolah.
Jadi ada 2 mata kuliahnya. Pertama micro teaching, ini praktek mengajarnya di dalam lingkungan internal kampus. Kemudian yang kedua praktek pengalaman langsung di sekolah-sekolah. Jadi mereka disebar ke berbagai sekolah untuk mengadakan praktek mengajar selama 1 semester. Gitu. Kemudian prospek karir yang bisa diraih atau diharapkan dari lulusan kita, mau jadi apa sih ini alumni FAI, baik di prodi PAI maupun PBA. Yang pertama adalah mereka memang sudah dikader dan dipersiapkan untuk menjadi pendidik guru ya. Ya, baik di guru agama Islam maupun guru bahasa Arab, baik di tingkat madrasah, sekolah umum, baik tingkat dasar, menengah maupun tingkat atas. Kemudian selain menjadi guru, ya walaupun memang sudah dibekali ilmu keguruannya dengan metodologi pengajarannya, mereka tahu juga ada yang nantinya nggak ingin jadi guru, mungkin ingin berkiprah di bidang lain, bisa saja mereka sudah disiapkan dengan metodologi penelitian, akhirnya bisa menjadi peneliti, menjadi seorang peneliti dalam bidang pendidikan, baik pendidikan agama Islam maupun peneliti dalam bidang bahasa Arab. Selain itu mereka juga bisa berkarir sebagai konselor di sekolah, sebagai konsultan, apakah sebagai guru BP dan lain sebagainya. Kalau untuk yang bahasa Arab bisa juga menjadi konsultan bahasa ya, di suatu instansi. Kemudian mereka juga bisa mengelola lembaga satuan pendidikan. Jadi bisa saja mereka membuka sebuah institusi atau yayasan atau lembaga pendidikan. Karena mereka juga sudah dibekali dengan ilmu administrasi dan supervisi pendidikan sebagai bahan dasar awalnya wawasan mereka untuk bisa mengelola sebuah lembaga pendidikan. Selain itu mereka juga bisa menjadi pengawas. Nah, karena di antara beberapa lulusan kita ada yang sudah jadi pengawas di tingkat apakah itu di Kanwil Kemenak atau di tingkat kabupatennya. Selain itu bisa juga mereka menjadi motivator, entrepreneurship, karena mereka juga dibekali dengan pengayaan kemampuan berbahasa asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Bahkan ada tambahan mata kuliah pilihan yaitu bahasa Mandarin. Walaupun tidak begitu mendalam, setidaknya mereka tahu itu pernah belajar bahasa Mandarin. Sementara itu dulu, nanti bisa dilanjut lagi. Betul, bagian akhir tadi prospek karir ini biasanya pertimbangan bagi milenial nih, gitu kan, ketika memilih jurusan ini apa sih prospek yang akan bisa dimasukin di sana gitu kan. Ternyata banyak mitra JC setelah kita memilih nanti pendidikan agama Islam dan juga pendidikan bahasa Arab. Tadi Pak Taufik sampaikan bisa untuk sebagai guru, bisa untuk konselor, bisa juga sebagai peneliti, bisa motivator, bahkan bisa juga sebagai pengawas. Gitu ya. Jadi cukup banyak nih. Penempatan kerja ketika nanti kita sebagai alumni ya, bagian alumni dari jurusan dari PAI, baik untuk bahasa Arab atau juga PAI. Nah, untuk hari ini yang sudah tersebar di mana sih Pak alumni? Yang sudah kita, angkatan keberapa? Ini kan sudah ada S1-nya sudah ada, untuk PAI kan S2 juga sudah ada, S3-nya juga sudah ada. Nah, gimana nih Pak sebaran untuk alumni ini? Ya, berdasarkan tracer study ya, Pak. Jadi kita di website UID ada tracker study. Jadi penelusuran pelacakan alumni. Pelacakan alumni. Kalau untuk FAI bisa dikatakan ya mayoritasnya menjadi guru. Walaupun ada juga yang bergerak di bidang entrepreneurship, seperti dia menjadi pengusaha di bidang fotografi, punya studio fotografi seperti Pak Sofyan itu ya. Bahkan ada juga yang menjadi pejabat di katakan di legislatif seperti Pak Saiful Jamil ya, Saiful Milah. Bahkan untuk alumni prodi PBA, alhamdulillah sampai saat ini masih ada yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Muzayyin SPD MPD. Beliau dari Maros, Sulawesi Selatan. Beliau sampai saat ini masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Jadi memang sebarannya bermacam-macam, walaupun mereka ketika kuliah di kader dan dididik, dipersiapkan untuk menjadi seorang guru, tapi
pada kenyataannya kiprah mereka itu tidak hanya sekedar sebatas menjadi guru. Karena banyak pilihan juga ya. Iya, banyak pilihannya. Ya kalau hari ini kan masih pandemi ini Pak untuk Iya. pendaftaran. Berbeda dengan mungkin di saat kita normal ya. Iya, iya. Pendaftaran juga pembelajaran seperti apa sekarang untuk UIJ? Iya. Terus untuk UPI ada pemberlakuan khusus nggak? Misal kelasnya dan bagaimana nih? Untuk pembelajaran karena masih dalam suasana pandemi COVID sudah setahun lebih ini kita menggunakan pembelajaran sistem online, daring. Sistem online daring. Jadi menggunakan kalau untuk materi kita siapkan ada rubrik e-learning di website kita ada untuk upload materi kuliahnya. Adapun untuk tatap mukanya kita bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Itu tergantung selera dosen dan mahasiswanya kesepakatannya mau pakai Zoom silakan atau Google Meet. Yang jelas tetap bisa bertatap muka walaupun di dunia maya gitu via online. Jadi tidak mengadakan pembelajaran offline tatap muka di kelas belum Semua ya Pak ya? semua Nggak cuma Semua, PAI ya? iya. Semua ya. belum ada belum semua- diperbolehkan untuk offline. Semua masih online. Tapi masih banyak digemari nggak sih Pak perkuliahan online saat ini? Atau kan mungkin banyak yang akhirnya memilih oke lah nanti setelah normal gitu kan? Kayak di- Jadi Bisa memang dilihat dari jumlah Iya. masuk. sudah banyak minat dan digemari karena kita punya web sendiri di UID itu Iya. dengan situs learningnya ya. Jadi di learning itu ada materi yang disampaikan, kemudian juga ada YouTube-nya dia bisa masukkan, yaitu videonya bisa dimasukkan. Nah, seperti tadi Pak Taufik sampaikan juga untuk tatap mukanya kita bisa gunakan Zoom Zoom. maupun Google Google Meet. Alhamdulillah. Ya, Jadi dan animo itu masih kuat ya Pak ya? ya absennya juga bisa kita monitor semuanya. Baik absen, ujiannya juga online. Online. Ya, ujiannya online, nanti diupload masuk ke e-learning, dosen bisa lihat semua itu sesuai dengan waktu yang disampaikan gitu. Jadi semua sebuah daring ya, online ya. Tapi alhamdulillah jadi lancar. Masih lancar. Ya, masih Terus lancar. lancar ya. Karena memang kita sudah ngebangun webnya itu, Iya. ya, itu sudah lama. Support sistemnya Support sudah system cukup. banyak. Mendukung. Mendukung ya. Bahkan wisuda Kerjasama pun dengan online kan. ya. Iya ya. Kami Mas Tamah istilahnya kalau ini apa? Penerimaan masa baru ada perkenalan. Jadi kita online kan masing-masing UKM itu tampil dengan bagus apa yang dilaksanakan. Oke. Sehingga minat dari mahasiswa untuk masuk ke AKM juga cukup besar. Ya. Berjalan terus walaupun masa pandemi ini. Ya. Oke, baik. Sekali lagi untuk PAI nih Pak, satu lagi mungkin di bagian akhir ini untuk PAI terkhusus nih, karena kan kita juga selain pembelajaran kan ada tridharma perguruan tinggi, ada pengabdian dan juga pengabdian masyarakat dan juga penelitian gitu ya. Untuk pandemi saat ini, apakah ada kendala atau justru mereka sudah terbiasa akhirnya gitu kan dengan kondisi online atau virtual? Ya, tinggal mereka berusaha untuk beradaptasi saja ya. Yang jelas memang pasti ada sedikit perbedaan ya, mungkin ini bisa jadi pengalaman baru buat mereka, buat mahasiswa kita. Bagaimana yang selama ini mereka bisa katakanlah berkiprah di masyarakat dalam rangka yang tadi itu pengabdian masyarakat. Nah, mungkin saat ini tidak bisa langsung bertatap muka secara langsung jadi via online. Walaupun ada beberapa juga masa kita yang mengadakan pengabdian masyarakat offline bertatap muka langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam jumlah yang terbatas. Dan tetap kita menggunakan prokes COVID, ya, protokol kesehatan COVID-19. Jadi tetap bisa offline dan bisa juga online. Jadi untuk kalau yang pendidikan pengajaran kan tridharma tadi, yang pertama pendidikan pengajaran kita masih offline, masih online dengan daring. Dan untuk pengabdian masyarakat ini kita bisa dua, bisa online bisa juga offline. Oh, jadi offline sudah ada ya? Offline ada juga, beberapa orang yang mengadakan penelitian juga pengabdian, tapi tetap ruangnya dibatasi dan jumlah orang juga dibatasi, tidak ada kerumunan-kerumunan. Dan tetap kita tekankan prokes COVID-19 tetap diterapkan. Jadi tetap berjalan untuk tridharma perguruan tinggi tetap berjalan. Tetap semuanya maksimal berjalan. Iya, insya Allah. Cuma Satu tinggal keunggulan nih, Pak. adaptasinya aja. Oke, keunggulan dari UIJ dengan PAI-nya apa nih Pak? Yang mungkin khas yang dimiliki oleh UIJ untuk PAI? Ya di metodologi pengajaran.
Jadi metode pengajarannya yang tadi saya sampaikan di awal, yang kita punya kekuatannya yaitu di al-fahmu wal ifham. Jadi al-fahmu setelah mereka dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, keagamaan dan metodologi, nah, kemudian mereka belajar ifham, menerapkannya itu, memberi pemahamannya ke orang lain dengan menerapkan metodologi yang sudah kita ajarkan. Oke. Gitu. Jadi keunggulannya al-fahmu wal ifham. Oke, baik. Ya. Terakhir nih Pak nih, kan kita kan banyak prodi nih, pasti tersentralisasi untuk penerimaan mahasiswa baru. Seperti apa nih Pak untuk regulasi penerimaan mahasiswa baru baik yang online ataupun juga offline gitu kan? Apalagi dengan banyak jenjang nih, apakah diserahkan ke masing-masing prodi atau bagaimana nih? Ya, terima kasih. Jadi kita ada panitia pendaftaran secara sendiri. Untuk mitra-mitra yang mau daftar bisa tersentral pada panitia pendaftaran atau untuk informasi lebih dalam lagi bisa ke prodi masing-masing. Jadi kita sudah siapkan untuk mitra-mitra ke sana dan bergabung dengan Universitas Islam Jakarta. Ya. Baik, jadi ada servis dari masing-masing prodi juga Pak ya. Siap, Oke, baik. Pak Edi Suara, terima kasih karena Andi Umar akan mengundang Pak Yusri Ilyas dan juga Pak Untoro, juga Pak Cahyono, bareng Pak Wiwin juga di studio saat ini. Pak Taufik juga terima kasih sama-sama. atas Terima kasih infonya. Nanti juga Andi Umar dan juga teman-teman akan bantu untuk publikasi tentang atau berkaitan dengan profil dan juga penerimaan mahasiswa baru yang baru saja kita lewati bersama dengan Prodi PAI ya Pak ya. Terima kasih. Sekarang Pak Andi undang Pak Yusri dan juga dengan Pak Untoro ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Yes. Pak. Ya, oke. Baik Pak Yusri, Andi undang dan juga Pak Untoro. Kita akan sama-sama bincang bersama. Mungkin nanti Pak Cahyono bersama Pak Win kali Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, sukses selalu untuk kita bersama. Baik Mitra JC, silakan Pak. Kita masih bersama dengan Universitas Islam Jakarta. Untuk segmen ini Andi bersama dengan Pak Yusri Ilyas MM, beliau dari Fakultas Ekonomi Syariah dan juga Manajemen untuk S1 dan juga S2, dan juga Pak Untoro, Dr. Untoro SHMH dari Fakultas Hukum untuk S1 dan juga S2. Andi lupa tadi yang Pak Untoro yang mana? Pak Untoro, assalamualaikum Pak Untoro. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Terima kasih Pak Untoro sore di Alhamdulillah, baik, studio. sehat. Iya, Pak Untoro tinggal di mana? Ngomong-ngomong. Saya tinggal di Kemayoran, Kemayoran ya, masih Jakarta lah Pak ya. Jakarta. Terima kasih Pak Untoro sudah bersama Andi Umar di studio di tengah sibuknya. Sukses selalu untuk Pak Untoro. Terima kasih. Pak Untoro ini dari Manajemen Ekonomi Syariah S1 dan S2 Pak ya. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya, Pak Untoro itu dari Fakultas Hukum untuk S1 dan S2 karena belum ada S3 untuk UIJ. Ya, belum ada. Baik. Dan juga Pak Dr. Yusri Ilyas MM. Andi Umar pernah diajar kayak dulu ya? Kayaknya nggak pernah ketemu nih Pak. Saya angkatan 2017. Oh, 2017 ya. Iya. Alhamdulillah sih. Dari Manajemen dan Ekonomi Syariah S1 dan juga S2. Assalamualaikum Pak Yusri. Waalaikumsalam. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di dekat dari sini Kelapa Gading. Alhamdulillah. Kita masih di utara Pak ya? Masih utara Masih ya. di utara. Baik. Adi akan bersama dengan Pak Yusri dulu nih Pak Toro ya. Ya, silakan, Pak Pak. Yusri, tadi kita berbincang tentang profil dari UIJ ya, termasuk dari masing-masing jurusan. Mungkin Pak Yusri juga Pak Yusri ya, Pak Ya. Yusri ingin menyampaikan hal berkaitan dengan profil dan juga mungkin ini masanya lagi masa penerimaan mahasiswa baru, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan. Alhamdulillah sampai saat ini Fakultas Ekonomi itu mempunyai 3 prodi. Oke. 3 prodi itu MM, Magister Manajemen, prodi Manajemen S1, Ya. prodi S1 Ekonomi Syariah. Jadi ada 3 prodi Oke. yang kita punyai, yaitu Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi ini di kita memang sedikit unik ya. Kita kan Fakultas Ekonomi ya berbasiskan Islam juga gitu. Ya. Jadi terutama untuk magister manajemennya itu sudah mempunyai alumni 453
orang, dan sudah tersebar di baik itu perusahaan swasta maupun negeri. Jadi mereka sudah berkiprah di sana. Nah, kalau yang S1-nya juga demikian, itu untuk alumninya juga sudah cukup banyak. Ya. Ya. Itu karena dan sudah berkiprah juga di swasta maupun di negeri. Nah, kalau prodi syariah memang kita baru meluluskan tahun lalu. Jadi prodi syariah ini yang masih sangat muda gitu. Paling mudah ya. Paling muda. Walaupun kita label Universitas Islam, ternyata justru yang syariahnya yang Syariahnya muda. Nah, ini sangat diminati sekarang karena prospek yang cukup baik di dunia usaha ya. Iya. Ya, bisa dia bekerja di perbankan syariah, bisa bekerja di asuransi syariah. Nah, itu prospek-prospek yang cukup bagus lah gitu kalau menurut saya sih untuk adik-adik dari yang mau masuk di Fakultas Ekonomi gitu. Jadi misalnya kita harapkan adik-adik yang dari madrasah aliyah negeri maupun yang swasta atau dari perguruan Islam bisa masuk ke Ekonomi syariah ekonomi syariah. Itu baru S1, Pak. S1 baru. S1 ya. S1 kita. Di S2 belum ada jurusan untuk Belum ada. ekonomi syariah. Belum ada. Nah, kalau manajemennya itu tadi magister manajemen, Pak. Jadi dari itu bisa langsung ke magister manajemen. Oke. Itu yang sementara kita punyai. Ya, mudah-mudahan dengan alumni kita yang sudah banyak tersebar gitu loh. Nah, Fakultas Ekonomi juga bisa banyak dikenal. Nah, kita harapkan ya penerimaan mahasiswa tahun ini akan meningkat. Insya Allah, Walaupun banyak lagi ya. dalam kondisi sekarang ini ya dengan COVID ini ya kita ya tadi sudah dijelaskan juga ya pembelajaran kita secara online. Tapi kita tetap masih dalam standar misalnya di dalam sidang-sidang skripsi kita masih standar, ada yang offline juga gitu. Jadi tidak hanya, tapi ya kita ada standar prokesnya lah gitu jalan ya. jalan ya. Mungkin sementara itu. Iya. Nah, Oke, dari S1, S2, sekarang yang belum ada itu S3 untuk ekonomi ya. ya, belum ada. Iya. Kalau bicara ekonomi umum kan pasti kita bersaing dengan kampus umum, kampus negeri gitu kan. Kita Iya. sementara kampus Islam. Tapi satu hal yang menjadi keunikan kita yang terbaru ini adalah untuk ekonomi syariah. Untuk umum sendiri apa yang menjadi keunggulan kita sehingga punya daya tarik khusus nih Pak, karena kita kan bersaing dengan kampus-kampus selain kampus besar tapi kampus umum dan juga kampus negeri gitu kan yang ada jurusan ekonomi. Kita sendiri punya keunggulan apa nih Pak untuk fakultas ekonomi? Ya, di Fakultas Ekonomi itu kita kan artinya kita menginginkan atau menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi serta dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Nah, terus kita juga artinya peduli dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, serta kalau kita lihat keunggulannya adalah kurikulum yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosio masyarakat. Oke. Memiliki dosen berkompeten. Itu yang keunggulan-keunggulan dari Fakultas Ekonomi ini. Sarana prasarananya juga cukup memadai. Terus, nah, ya terakhir itu biaya pendidikannya terjangkau. Terjangkau ya. Iya, itu yang sangat-sangat keunggulan kita di situ. Karena biaya pendidikannya kita memang usahakan supaya lebih terjangkau gitu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini Fakultas Ekonomi itu masih stabil walaupun ada kondisi-kondisi COVID sekarang ini gitu. Jadi baik mahasiswanya, lulusannya kita masih ya
walaupun ada penurunan sedikit, tapi masih stabil. Oke. Oke, Baik, baik. gitu. Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru ini Pak, kalau tadi kan Pak dari PI juga sudah menjelaskan banyak untuk kita bahwa bisa langsung daftar ke prodinya PAI dan juga mungkin langsung ke pusat dari penerimaan mahasiswa baru dari UIJ. Kalau di Fakultas Ekonomi sendiri Pak, seperti apa untuk penerimaan mahasiswa baru? Sebetulnya penerima mahasiswa baru di kita itu kan sentralisasi ya. Oke, oke. Jadi tadi sudah dijelaskan mungkin oleh Ketua PMB, Pak Edi. Edi. Nah, terus kita juga punya anggota-anggota. Jadi mahasiswa yang pendaftar yang baru itu sebetulnya kita bisa lewat online. Terus bisa juga kita masih menerima kalau dia mau datang ke kampus. Jadi kita ada petugas yang siap melayani pendaftar-pendaftar yang Tatap muka ya. tatap muka. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang cukup gitu loh ya. Jadi Fakultas Ekonomi juga sudah sangat membantu sekalian sekarang ini, karena kita memang menginginkan supaya jangan sampai kita ya artinya kan sekarang itu ada tantangan dari Dikti bahwasanya kita kalau mahasiswanya turun terus itu akan di merger. Ya, ini tantangan buat kita supaya kita itu Tidak di zona merger ya. Jangan-jangan di zona merger kayak susah kita Iya, itu ya. nanti kan akan berdampak terhadap semua kan, Betul. baik itu karyawan, dosen. Iya, iya. Nah kalau ini sampai terjadi kan, nah akhirnya kita kan akan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini yang kita Bisa harapkan jadi, Pak, ya. ya mudah-mudahan kita Iya. bisa stabil, Iya. bisa menerima mahasiswa. Nah ini yang kita harapkan. Iya. Gitu. Baik, ini tentang lagi-lagi dengan jenjang karir. Kalau tadi Andi Bar masih mengiang nih untuk jurusan PAI itu kan bisa jadi guru gitu kan, bisa jadi konselor, bisa jadi motivator gitu kan, bisa jadi konsultan. Nah, untuk alumni dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen ini, Kalau karir. alumni karirnya itu sangat luas sekali. Hmm, Ya, ekonomi ini sangat banyak sekali. Karir-karirnya itu ya kalau prospek karir itu bisa di perbankan ya, Oke, oke. bisa staf keuangan manajemen, Iya. bisa ya pegawai negeri sipil, bisa juga analisis investasi, bisa. Nah, karena bidang ekonomi ini kan banyak peluang lah gitu. Jadi kita mengharapkan juga yang tadi sudah dibicarakan treasure study itu ya. Kita harapkan 3 bulan lulus dia sudah bisa bekerja. Jadi maka itu kita juga harapkan mahasiswa itu mempunyai SKPI namanya. SKPI itu singkatan dari surat keterangan pendamping ijazah. SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, jadi di samping dia punya ijazah S1, nah dia punya semacam pendamping ijazahnya itu ya, kalau di kita dulu itu kita punya brevet pajak, punya TOEFL bahasa Inggris yang bagus. Nah, punya brevet akuntansi. Iya. Nah, itu salah satu yang dimaui oleh tempat-tempat yang kita untuk bekerja nanti. Nah, itu kita akan selalu kita siapkan gitu SKPI itu. Iya. Jadi selain dia juga sebagai mahasiswa, nah dia juga kita tuntut untuk misalnya punya brevet begitu. Dan juga dia tidak juga kita hanya
di perkuliahan saja, dia boleh juga ikut di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya mahasiswa ekonomi ikut sebagai anggota Menwa, resimen mahasiswa. Iya. Nah, begitu dia lulus, ada penerimaan di misalnya di kepolisian untuk jenjang setelah S1 itu kan ada. Nah, itu dia bisa berkarir juga di kepolisian. Iya. Dan alumni kita ada di kepolisian itu. Jadi setelah dia S1 dia masuk polisi, tapi dia lewat aktivitas Menwa itu tadi bisa. Jadi sebetulnya prospek untuk karirnya itu sangat luas sekali kalau untuk prospek karir di bidang manajemen ini ya. Nah itu juga kan aktivitas mahasiswanya itu tadi kita dorong supaya mereka jangan begitu lulus jangan lama-lama nganggur. Itu yang kita harapkan. Baik, Andi Umar mau ke Pak Toro ini dari Fakultas Hukum, Ya. S1 dan juga S2. Ya. Dengan orang hukum kita nih Pak. Ya. Baik, Pak Toro, mungkin Andi Umar akan bertanya ke hal lain dulu kan, banyak juga nih untuk S2, S1 mau masuk Ya. S2 yang sudah bekerja di baik konsultan dan lain-lain nih. Ya. Untuk persyaratan sendiri nih, untuk masuk di S1 dan juga S2 akhirnya seperti apa nih? Ya, persyaratan. Ya. Kalau persyaratan sebagaimana prodi yang lain itu ijazah SMA ya. Untuk yang S1 ya. S1 Oke. yang sudah tentu yang sudah dilegalisir. Jadi dokumen-dokumen itu memang sangat penting. Jadi ijazah SMA, kemudian nilai raport, ya kan. Ya. Kemudian ada surat keterangan kelakuan baik. Nah, yang lain-lain seperti pas foto itu sudah otomatis mengikuti lah persyaratan seperti itu. Nah, baik dari SMA maupun MAN gitu bisa masuk. Nah, kemudian untuk S2 ya otomatis ijazah S1, kemudian transkrip nilainya juga sudah dilegalisir, kemudian atau nanti ada ujian seleksi masuk ya untuk pelaksanaan penjaringannya gitu. Itu untuk persyaratan secara umum di S1 maupun di S2-nya. S2 ya. Untuk waktu pendaftaran sama dengan fakultas lain ya. Ya, jadi sekarang sudah masuk di gelombang 2. Sekarang sudah masuk di gelombang 2 sampai kurang lebih itu September nanti. Setiap hari kerja Pak. Setiap hari kerja. Atau kalau mau lebih santai karena kondisi masih Covid bisa online. Bisa online ya. Jadi Kalau online mungkin nggak terbatas hari kerja. Oh iya, Sabtu Ahad pun masih bisa melayani ya. Betul. Ya. Untuk online sendiri sama untuk Fakultas Hukum dengan Oh fakultas sama, lain tadi? jadi webnya itu uid.ac.id. Nah, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kita langsung bagi adik-adik kita yang mau masuk di S1 maupun yang mau ke S2 langsung di online itu. Itu bisa. Alumni sendiri Pak, karir untuk alumni nih. Nah ini bagus pertanyaannya ini. Memang ini alhamdulillah untuk Fakultas Hukum ini alumninya itu data dari Transfer Study tahun 2021, jadi masih anget ini. Kita ngambil dari, kita memang menyebar Transfer Study itu ke alumni. Itu dari data itu sebagian besar menjadi PNS itu. Ya, jadi ada yang di Departemen Keuangan, Iya. gitu ya, atau kemudian setelah menjadi PNS itu ada yang bekerja di kantor notaris, ada juga yang selesai S1 melanjutkan jadi notaris di kenotariatan, program kenotariatan S2 juga ada juga yang bekerja di kantor legal drafting di kantor atau lawyer itu juga ada yang masuk ke sana. Ya, alhamdulillah tingkat keilmuannya itu bermanfaat dan bisa masuk ke instansi pemerintah maupun swasta. Gitu. Jadi untuk untuk lulusan ya. Ada juga yang menjadi jaksa juga ada yang sampai saat ini juga di militer juga ada di yang bersangkutan beliau itu sampai menjadi hakim sekarang ya, hakim militer gitu. Ada juga yang sudah sampai ke sana. Ya, alhamdulillah untuk alumni sukses ya. Alhamdulillah. Ya, Ya. Oke, jadi untuk alumni sudah banyak yang hari ini tersebar di beberapa profesi, Ya. gitu ya, di notaris dan juga Betul. di PNS juga banyak Ya. yang sudah ini ya, Pak ya.
pendaftaran tadi hampir sama dengan jurusan atau prodi-prodi Iya. lain yang ada di UIJ. Iya. Untuk keunggulan sendiri Pak, sebagai Nah, kampus ini Islam keunggulan, tadi kita betul. di hukum umum ya Pak ya? Ya, Oke. oh ya baik Pak. Jadi untuk keunggulan di Fakultas Hukum baik prodi S1 maupun S2 itu sama. Kalau tadi di prodi FAI seperti Pak Taufik sampaikan tadi, kalau kami barangkali ada proses pembelajaran terpadu. Nah, jadi kami menerapkan proses pembelajaran terpadu, artinya itu mengintegrasikan ilmu hukum dan agama. Jadi ada religiusnya gitu ya. Oke. Jadi nah dengan proses pembelajaran yang terpadu ini akan tercapai keseimbangan intelektual dan moral, agama, kemudian dan pikiran, roh dan pikiran ya. Jadi ada keseimbangan, tidak hanya semata-mata mempelajari ilmu hukum, tapi semua juga ilmu agama juga dipelajari, dikaji. Bahkan ada tokoh hukum nasional juga yang mengatakan ilmu hukum itu tidak sempurna kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama. Jadi kami juga dari Fakultas Hukum juga menerapkan pembelajaran yang terpadu seperti itu. Jadi menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu agama sehingga tercapai keseimbangan ilmu hukum dan agama, kemudian intelektual dan moral, roh dan pikiran. Jadi semuanya bersatu. Jadi al ilmu qabla amal. Sebelum berilmu kita beramal. Kalau mau beramal berilmu dulu. Ilmu hukum kita seperti itu. Jadi ada keseimbangan baik S1 maupun S2. Untuk keunggulannya seperti itu. Oke. Nah, itu semua didukung dengan dosen-dosen yang sudah tersertifikasi profesional gitu ya. Jadi ada juga sarana prasarana juga sudah mendukung. Untuk S1 kita juga ada peradilan semu, praktek peradilan semu. Jadi bagi mahasiswa yang praktek peradilan semu seperti di persidangan, dari pakai toga hakim gitu ya, menyidangkan perkara. Nah, yang sudah kami lakukan itu perdata, hukum acara perdata. Jadi kita praktek peradilan semu. Kasusnya kita ambil dari pengadilan, kita bermohon dengan surat pengantar dari fakultas, kemudian kita mendapatkan putusan dari pengadilan, kita jadikan itu sebagai alat untuk menjembatani antara dunia teori dengan praktek. Ya. Jadi bahan-bahan dari pengadilan itu kita olah, kita modifikasi seolah-olah hakim sedang memeriksa perkara tersebut. Jadi mahasiswa sudah terbiasa dengan terlatih dengan hal-hal seperti itu. Itu untuk yang fakultas hukum yang kita gunakan praktek peradilan semu. Jadi untuk adik-adik kita yang berminat untuk masuk ke fakultas hukum, kami nanti kehadirannya untuk bergabung dengan kami karena insya Allah masalah ilmu hukum dan ilmu agama sudah kita gabung, kita terapkan. Iya. Bagi milenial muda yang tertarik untuk dunia hukum betul. Ya, bisa segera bergabung dengan Fakultas Hukum Hukum di Universitas Islam Jakarta. Pak Toro akan sedia untuk mendampingi sampai selesai perkuliahan tentunya, baik yang menunjang S1 dan juga S2. Oke, Bapak mungkin ada harapan dan ajakan kepada mitra JC yang ingin gabung di jurusan ekonomi dan manajemen? Ya, harapan tentunya kita mengharapkan adik-adik kita ini masuk di UID, di Fakultas Ekonomi. Artinya ya bagaimana sekarang kita kan salah satu basis ekonomi kita itu UMKM. Betul. Nah, jadi memang tadi kita juga mempersiapkan adik-adik kita ini sebagai entrepreneur. Jadi bukan hanya sebagai dia pencari kerja, tapi kita harapkan yang menciptakan lapangan kerja. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu salah satu ini dari keunggulan kita mungkin. Insya Allah baik. Ini juga mudah-mudahan mampu membuat mitra JC segera memutuskan bagi yang lulusan setingkat SMA, MA ya. Ingin bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, silakan UIJ siap untuk mengantarkan cita-cita mitra JC. Dan juga tadi di ujung sana Pak Toro sudah memberikan ajakan juga kepada kita. Mungkin Pak bagian akhir Bapak juga mungkin ingin kembali mengajak mitra JC untuk bergabung di Fakultas Hukum. Terima kasih. Jadi kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, baik program studi S1 maupun S2-nya, mengajak bagi para adik-adik yang baru lulus SMA ataupun yang sudah bekerja, yang
ingin mewujudkan cita-citanya, ayo gabung dengan kami Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Insya Allah cita-cita akan tercapai dan masa depan juga sesuai yang kita harapkan. Amin. Terima kasih Pak Tro dan Sama-sama. juga terima kasih Pak Yusri sudah di studio. Mudah-mudahan ini awal yang baik, kedepannya kita bisa bergantian untuk dijadwalkan ya Pak ya. Terima kasih. Untuk Mitra JC banyak yang ingin diketahui tentang UIJ begitu kan dari masing-masing jurusan. Mungkin hari ini kita global saja sehingga tidak terlalu banyak mungkin, tapi mudah-mudahan apa yang dihantar oleh masing-masing prodi gitu kan bisa memberikan gambaran bagi Mitra JC untuk memutuskan kemana nanti akan melanjutkan pendidikan jenjang berikutnya. Kurang lebih ada 5 menit berikutnya Andi akan undang langsung Pak Cahyono dan juga Pak Wiwin mungkin. Silakan Pak Cahyono. Oke, Terima kasih Pak Yusri, semuanya. Pak Toro terima Ya, kasih. terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali nanti ya. Amin. Baik, sedikit lagi 5 menit lagi kami akan berjumpa dengan Pak Cahyono, akan mengakumulasikan dari pertemuan kita hari ini Pak Cahyono dan juga mungkin Pak Win. Ya, silakan Pak Win. Mitra JC, kami ingatkan kembali bahwa kita hari ini bersama dengan Universitas Islam Jakarta memberikan banyak informasi untuk kita bersama di hari Rabu ini terkait dengan hari ini dan masa depan kita. Pak Cahyono sudah hadir bersama kita, Pak Cahyono STMF. Assalamualaikum Pak Cahyono. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Sehat Pak. ya? Alhamdulillah sehat. Pak Cahyono, kita mungkin mengakumulasikan dari pertemuan kita hari ini apa yang Bapak sampaikan terkait dengan PMB dan juga profil dari Universitas Islam Jakarta. Hari ini mengingat pertemuan perdananya, mudah-mudahan kita di next bisa bergabung bersama di Umar nih ya. Ya. Baik, tentang mengenai Universitas Jakarta itu kan berdiri sejak tahun 1951 Ya. dan memang sudah cukup banyak alumni yang lulus di Universitas Islam Jakarta. Oke. Nah, kalau saya dari Fakultas Teknik memang berdiri tahun 1982 dengan jumlah alumni itu sekitar 635 Oke. lulusan yang tersebar di beberapa instansi pemerintah maupun instansi swasta, terutama dalam bidang industri, karena memang teknik yang dimiliki oleh Universitas Islam Jakarta, teknik industri itu memang merupakan teknik yang bukan sebenarnya teknik, tapi merupakan teknik perpaduan antara ilmu teknik dan ilmu sosial dan manajemen. Jadi Teknik, sosial dan manajemen. jadi segala lulusan di teknik industri itu tidak hanya berkecimpung di dalam industri manufaktur, tetapi juga bisa bekerja di industri jasa, Oke. pelayanan jasa, bisa perbankan, kemudian bisa konsultan, lalu kemudian bisa menjadi seorang peneliti, kemudian di instansi pemerintahan, departemen perindustrian maupun badan ristek, ya, dan ada juga yang justru di bidang politik gitu ya, dan ada yang sudah menjadi mantan gubernur, kemudian ada yang jadi ketua DPP gitu ya. Pikir aja ya Pak ya. iya, jadi dengan beberapa fakultas lain memang secara kumulatif memang lulusan teknik dari Universitas Jakarta itu memang sudah banyak sebenarnya orang-orang yang sudah berkecimpung, yang berpengalaman di tempat-tempat pekerjaan industri pemerintah maupun industri swasta. Dalam hal ini adalah untuk teknik industri adalah manufaktur. Oke. Seperti itu. Baik, kalau untuk persyaratan, apakah harus dari SMK saja, Gisel, atau SMA jurusan tertentu saja, atau gimana nih Pak? Karena kan banyak juga bahasa Iya. Iya. Gitu. Teknik industri ini berbeda dengan teknik-teknik sipil, arsitek, lalu kemudian mesin gitu ya. Teknik industri ini memang setengah teknik, setengah manajemen. Jadi untuk PMB-nya itu tidak hanya SMA, STM, tapi juga untuk aliyah bisa, untuk ilmu sosial pun juga bisa masuk gitu ya. Jadi semua ilmu yang ada di manajemen dan ada yang di teknik itu semua ada di Fakultas Teknik Industri. Jadi untuk prospek kerjanya itu kita nggak terlalu khawatir kehabisan peluang
karir gitu lah. Jadi ada beberapa yang bekerja di perbankan, kemudian ada yang menjadi konsultan, lalu kemudian ada yang di manufaktur seperti Astra Honda Motor, kemudian Yamaha, lalu kemudian ada juga yang di bank internasional, bank Qatar gitu ya, lalu kemudian ada yang di Bank Mandiri, dan itu semuanya dari lulusan Teknik Industri Universitas Islam Jakarta. Seperti itu. Oke, baik. Karir yang menjanjikan cukup banyak nih. Iya, prospeknya luas. Cukup Jadi luas, untuk ya? Teknik Industri Betul, ini betul. jadi nggak usah khawatir nanti begitu lulus nggak harus melulu di pabrik gitu Betul, ya. betul. Memang namanya Teknik Industri kesannya seperti di pabrik, Betul. tapi memang itu justru peluang karirnya malah lebih luas. Dan itu bisa dibuktikan oleh Bisa alumni yang dibuktikan saat beberapa ini alumni tersebar di dari beberapa dari profesi beberapa ya. profesi. Baik, ada Pak Win di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam Pak Win ini banyak ketemu kita di kampus di jurusan manajemen ya Pak Win. Siap, Pak. Pak Win mungkin ada yang disampaikan. Secara keseluruhan juga boleh. Baik, kalau untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC yang saya banggakan, Pak, terima kasih Pak Ade atas kesempatannya bahwa Universitas Islam Jakarta tadi dari mulai awal mungkin sudah banyak dibicarakan dan bahkan sampai dijelaskan dari berbagai prodi ya, ada prodi Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam. Iya. S2-nya juga ada Hukum, Magister Hukum, ada Magister Agama Islam, bahkan ada S3-nya Doktor untuk Pendidikan Agama. Kemudian untuk S2-nya lagi ada Magister Manajemen. Nah, Magister Manajemen ini memang dirancang untuk SDM yang memiliki profesional, berjiwa kompetitif dan berjiwa kewirausahaan. Itu sebagai visi misinya. Nah, semua visi misi dari Magister Manajemen sendiri tadi kan udah dibicarakan dari secara keseluruhan dari universitas gitu ya. Nah, dari visi misi MM sendiri itu, dan tidak lupa selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, berjiwa profesional, berjiwa kompetitif, berkewirausahaan, jangan lupa nilai-nilai keislaman yang masuk di situ. Itu visi Magister Manajemen. Nah, kemudian Magister Manajemen mempunyai masa studi efektifnya itu 2 tahun, 4 semester. Nah, kemudian dari 4 semester itu, semester 1, 2, 3 itu untuk perkuliahan, materi, kurikulum disampaikan. Kemudian semester keempat itu untuk penyelesaian tugas akhir, artinya tesis. Semua 4 lulusan untuk mencapai Magister Manajemen 48 SKS dengan tesis seperti itu. Nah, kemudian tujuan yaitu ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita memiliki tujuan program studi, tidak lepas dari itu. Nah, kemudian jika mitra JIC ingin bertanya bagaimana mungkin untuk masuk program Magister Manajemen. Nah, kemudian ada persyaratan-persyaratannya bahwa penerimaan dari Magister Manajemen itu kan Magister Manajemen tidak khusus dari lulusan dari lulusan S1 Manajemen. Tapi kami menerima dari multidisiplin ilmu. Itu kan artinya multidisiplin ilmu, orang yang lulusan S1-nya dari berbagai non ekonomi juga bisa bergabung dengan lanjut ke S2. Tentunya nanti ada seleksi dari, kalau S2 itu ada seleksi dari ngelihat dari pertama ada tes potensial akademik, kemudian nanti di akhir pas mau selesai ada TOEFL yang harus diperoleh gitu kan, karena dia untuk mampu bersaing nantinya gitu kan di bidang bahasa. Kemudian ada tes saringan dilihat dari ijazah gitu kan, seleksi dari ijazahnya kalau sudah tercantum di PDPT ya, itu kami bisa terima. Karena kan kami seleksinya dari S1-nya itu, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk biaya ya insya Allah terjangkau, yang bisa mengenai biaya ada terjangkau, bersaing lah gitu dengan yang lainnya Pak. Itu untuk di S2 sendiri. Kemudian
dari sisi dosen, kemudian dari pengajar, kita mempunyai dari praktisi dan akademisi, Pak. Iya. Jadi praktisi ya dia bergerak memang di ahlinya di bidangnya, kemudian ada yang dari IPS, kemudian dari bank syariah yang mengampu-ngampu, yang dari praktisinya. Kemudian dari akademisinya ya dari kalau S2 tentunya dari sisi akademik minimal doktor. Kemudian ya guru besar beberapa, dan mereka juga yang ngampu di berbagai universitas bisa mengajar bantu ngajar di dan membimbing di Universitas Islam Jakarta di MM khususnya. Begitu Pak Ade. Oke, Untuk baik. yang di prodi Magister Manajemennya. Iya. Nah saat ini memang kami sedang menerima penerimaan mahasiswa baru. Iya. Gitu, untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai perkuliahan insya Allah bulan September, sehingga mitra JIC yang ingin bergabung untuk mencari lanjutkan untuk S2 khususnya MM atau umumnya untuk UIJ Ya. ya sekarang masih menerima pendaftaran, masih membuka pendaftaran. Nah, pendaftaran memberikan kemudahan ya tadi dikatakan bisa tidak sempat ke kampus, bisa melalui online ataupun mau silaturahmi ke kampus langsung kami buka, ada itunya ada panitia di sana. Betul. Oke. Gitu, Pak Ade. Siap. Artinya tidak hanya yang di Jakarta ya. Untuk online rasanya memudahkan bagi kita yang di luar Jakarta. Di luar pun. Jakarta. Iya, baik. Di bagian akhir mungkin Pak Cahyono punya kata-kata jitu yang mengajak untuk para lulusan untuk tingkat SMA. Baik, untuk para adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah ke Fakultas Teknik, ya, saya mengajak adik-adik untuk mendaftar di Fakultas Teknik Industri, gitu ya, karena Fakultas Teknik Industri itu prospek kerjanya itu tidak cukup luas, dan kemudian bisa bekerja di bidang manapun, dan di dalam teknik industri ini pun juga para pengajarnya itu memiliki kompetensi dalam bidang industri manufaktur maupun jasa, kemudian tenaga pendidiknya itu sebagian besar adalah praktisi yang berpengalaman dalam dunia industri, didukung sarana dan prasarana laboratorium teknik yang mendukung, kemudian bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, dan memiliki akses beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Seperti itu. Oke, baik. Poin terakhir mungkin. Terima kasih Pak Ade untuk mitra JIC dimanapun berada, khususnya gitu kan kami dari Universitas Islam Jakarta bahwa saat ini sedang membuka penerimaan mahasiswa baru PMB untuk tahun ajaran 2021-2022 untuk memberikan kemudahan akses pendaftaran. Kita bisa online maupun bisa offline. Ya. Nah, tadi untuk semua prodi tadi sudah disampaikan, semuanya memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Agama, tinggal mitra JIC silahkan mana yang mau dipilih. Itu kan baik tingkat S1, S2 bahkan sampai S3-nya ada semua. Kami berada di tengah kota, yaitu di Jalan Utan Kayu, di Jalan Balai Rakyat, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Jadi dekat ada kampus kami itu ada di tengah-tengah kota. Gitu kan. Jadi untuk akses semua juga banyak. mudah. Insya Allah ya. Insya Allah mitra JIC. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama, Ya, Pak Win. terima kasih, Pak. Baik. Inilah akhir perjumpaan kita Mitra JIC di Our Campus. Andi sudah banyak mendapatkan informasi dan juga edukasi dari 6 akademisi. Jangan-jangan di luar sana juga para praktisi nih di dunia masing-masing nih ya. Dan mudah-mudahan ini awal perjumpaan kita. Nanti dari UIJ menyiapkan dosen-dosen lain yang juga berbagi di disiplin ilmunya masing-masing agar kita banyak tercerahkan. Dan mudah-mudahan Mitra JIC dari perjumpaan kita ini mendapatkan satu info bagi kita semua ya. Insya Allah sekali lagi di pertemuan berikutnya mudah-mudahan UIJ bisa menjadikan bersama kita narasumber-narasumber secara bergantian untuk kita dapat lebih banyak secara edukasi dan juga informasi-informasi. Inilah akhir perjumpaan kita Mitra JIC. Semoga dari yang sebentar ini bermanfaat untuk kita bersama. Silakan segera Mitra JIC untuk tentukan pilihan kita ke depan untuk
profesi kita, cita-cita kita, dan apa yang sudah kita impikan begitu lama gitu kan setelah lulus dari jenjang yang sebelumnya. Andi Umar bersama ke-6 akademisi dari Universitas Islam Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.